umat-umatku atau orang-orang yang selalu teguh memegang dengan keras sunnah-sunnahku, ketika umatku sudah banyak yang rusak, ketika umatku sudah banyak yang meninggalkan sunnah, jangankan yang sunnah, yang wajib aja mereka berani tinggalkan. Di saat itu kedudukan orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, walaupun diasingkan, tapi mereka beruntung. Ingat saudara sekalian, sekarang umur manusia ini kayak ayam telo, ya kelepek-kelepek mati, kelepek-kelepek mati, ayam telo, tahu nggak? Umur urusan Allah. Tapi kan kita siap-siap. Kamu ngaku katanya setan itu adalah musuh dalam kehidupan kita, tapi berapa banyak kita ikuti ajakan-ajakan setan. Lanjuti pengajian kita bagian kedua, masih membahas masalah doa. Kenapa doa kita kok belum juga terlihat dikabulkan oleh Allah? Kita jangan salahkan Allah. Setiap kita meminta kepada Allah, pasti Allah dengar, pasti Allah jawab. Tapi kalau belum berbukti permintaan kita punya masalah kepada Allah aja, ya. Kita tekankan diri kita agar kita lebih giat lagi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun permintaan kita di dunia ini belum kelihatan terkabul, tapi Allah nggak bakal zalim. Nanti di akhirat bakal dikasih. Ini sesuai dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi ya, kesempatan yang lalu pernah kita bahas, ada kalanya doa kita spontan dibalas sesuai dengan permintaan kita. Ada kalanya ditangguhkan oleh Allah, diampunkan kesalahan-kesalahan kita. Ada kalanya nanti disimpan di akhirat, diberikan semua oleh Allah kepada kita. Nah tuh, jadi sekali lagi, Allah tidak akan zalim terhadap hambanya selagi mereka memohon kepada Allah. Yang lebih nikmat lagi, itu Allah ibarat orang tuh godain kita. Jadi Allah paling cinta terhadap hambanya, semakin banyak dan semakin merintih kepada Allah, itu Allah senang. Gitu. Jadi jangan sekali-kali kita ini bersuzon kepada Allah bahwa doa kita nggak terima, pasti diterima oleh Allah. Dan selanjutnya, ya, penyebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, idda'aitum hubbar rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kita nih mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Gitu loh. Satu contoh, kita selama ini kan sholat yang wajib doang kebanyakan yang kita kerjain. Sholat sunnah enggak, qobliyah, ba'diyah jarang kita kerjakan. Ya. Sholat jamaah jarang kita kerjakan. Baca Quran jarang kita kerjakan. Walhasil beberapa ratus sunnah Nabi itu hanya berapa persen sih yang kita kerjain. Jadi jangan salahkan doa kita ini tidak dikabul oleh Allah, sementara sunnah Nabi masih banyak. Apalagi sekarang ini yang namanya sunnah, saudara sekalian, orang ini hampir ya 70% ini sudah malas ngerjakannya. Kenapa demikian? Memang sunnah Nabi itu nanti terasa asing di tengah umat Islam itu sendiri. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, badal Islamu ghariban. Ini ada yang mengatakan badal, ada yang mengucapkan badal. Kalau badal itu telah tampak. Kalau bada'a permulaan, ya. Dua-duanya benar. Jadi badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Telah tampaklah Islam itu merasa asing di tengah-tengah kaum jahiliyah. Jadi ajaran Islam itu asing. Kenapa? Sebab orang-orang jahiliyah ini mereka berbuat tanpa batas, bebas tanpa batas, sehingga tidak tersentuh dengan larangan-larangan kebebasan mereka. Nah, munculnya ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW, mereka merasa terusik. Yang tadinya mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah,
yang mereka tadi berbuat maksiat tanpa ada larangan, maka syariat itulah membatasi sehingga mereka asing. Ya. Dan tidak jarang Nabi Muhammad itu dilecehkan, tidak jarang Nabi Muhammad dihina, bahkan jarang Nabi Muhammad itu akan dibunuh. Kenapa? Sebab ini sudah berani anak kemarin, gitu bahasanya. Anak kemarin mau merubah ya kebiasaan nenek moyang kita. Mereka menghina tuan-tuan kita. Gitu. Muhammad ini memperpecah belah persatuan kita. Tuh. Sehingga asing buat mereka. Dan nanti suatu saat tiba lagi saatnya ajaran Islam itu justru merasa asing di tengah-tengah orang yang mengaku beragama Islam. Gitu loh. Wa sayaudu ghariban kama bada. Syariat dan ajaran Islam itu akan terasa asing sebagaimana pertama kali timbulnya ajaran Islam tersebut. Tapi ingat kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang diasingkan oleh orang lain. Ini kita termasuk orang yang beruntung apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Memang asing, bahkan dikucilkan. Tapi kata Nabi, jangan takut. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang diasingkan di dalam kehidupan mereka. Sahabat bertanya, ya, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa itu orang-orang yang diasingkan ya Rasulullah? Alladzina yatamassaku bisunnati 'inda fasadi ummati. Umat-umatku atau orang-orang yang selalu teguh memegang dengan keras sunnah-sunnahku ketika umatku sudah banyak yang rusak, ketika umatku sudah banyak yang meninggalkan sunnah. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja mereka baru tinggalkan. Di saat itu kedudukan orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi walaupun diasingkan tapi mereka beruntung. Fatuba lil ghuraba. Ya, mudah-mudahan kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita melatih diri kita sedikit demi sedikit agar jangan sama sekali tidak mengerjakan sunnah Nabi. Ya, latih diri kita. Qobliyah, ba'diyah jangan tinggalin. Ya, walaupun kita sholat di rumah, walaupun lagi kerja, selagi ada waktu kerjakan. Gitu loh. Ada sholat sunnah, ya, sholat sunnah fajar itu dianjurkan oleh Nabi. Saking mahalnya sholat sunnah fajar itu jangan kalian berani ninggalin. Gitu loh. Walaupun dalam kondisi bagaimanapun. Gitu loh. Walaupun kalian lagi perang menghadapi musuh, kata Nabi. Walaupun kalian lagi berjalan, naik kuda, kerjakan. Ya. Sehingga kedudukan orang yang meninggalkan sholat sunnah fajar itu makruh. Jadi begitu pentingnya itu. Tahu kenapa? Sebab kualitas iman manusia itu terletak daripada biasa dan bisa enggak dia melaksanakan sholat subuh, terutama berjamaah. Ya. Sehingga Buya Hamka mengatakan, kalau pengen melihat kuantitas umat Islam, lihatlah di saat mereka melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Kalau lihat sekedar kuantitas. Tapi kalau ingin melihat kualitas amal ibadah umat Islam, lihat sholat subuhnya. Kalau sholat subuh penuh itu masjid, berarti itu kampung bagus. Kalau masih banyak kan di rumah, berarti ya kurang bagus. Ya, ini kata Nabi, bukan kata saya. Emang berat, saudara sekalian. Berat. Speaker seakan nggak ada artinya. Orang dulu tanpa speaker, pengeras suara, mereka terbangun. Emang sudah dilatih terbiasa. Sekarang speaker ditompok, nggak bangun-bangun juga. Ya, cara peribahasa, semakin mahal nilai barang yang akan dijual, semakin jarang orang yang mampu membelinya. Usahakan saudara supaya mampu membelinya. Biasakan tuh sholat subuh. Ini kan sunnah Nabi, berjamaah, bangun malam. Ya.
Jadi kalau kita mau sholat subuh, ya kan, kita sholat sunnah fajar dulu. Kata Nabi, nilainya lebih utama daripada dunia serta isinya menurut pandangan Allah, diberikan oleh Allah untuk kita. Itu sehingga dalam kualitas sholat berjamaah itu yang paling tinggi nilainya itu sholat subuh di hari Jumat. Jadi nilai pertama, sholat subuh di hari Jumat. Adapun lainnya sholat subuh tuh sama juga. Jadi kedudukan yang paling tinggi sholat berjamaah itu sholat sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Ada nilai tersendiri, ya. Nah, saudara, itu banyak, ya, rahasia-rahasia Allah di situ. Yang apabila kita ingin sukses dalam kehidupan ini, perhatikan tuh sholat subuh. Tapi ya berat, saudara. Kadang-kadang kita begadang nungguin, bukan sholat subuh, nonton bola. Ya, ngujarin pikir bangun tidur, ntar pesan dia bangunin jam 3 menonton bola. Ya, udah dosa dapat, ibadah kagak. Yang bagus niat, ya, niat mudah-mudahan ntar jam 3 saya bisa bangun sholat malam. Adapun setelah sholat malam ada bola, ya tonton sambil nungguin subuh. Tapi saya nggak merintahkan nonton, ya. Itu loh, silakan. Darah hidup ini kan teramat singkat kita nih. Sehingga kita tuh umur sudah sekian banyaknya nggak terasa. Satu contoh, saya sudah masuk umur 60 tahun. Kan gitu. Kalau memang Allah berikan saya umur sama dengan Nabi, berarti jatah umur saya tinggal 3 tahun. Gitu loh. Itu kalau sama, kalau sebelumnya. Tapi amal ibadah kita perasaan, ya Allah masih dikit. Ya. Sehingga ibarat orang pulang kampung beli tiket pesawat aja nggak mampu. Jadi ibadah kita ini ibarat tiket pesawat, ya. Jangan saudara berasa mampu. Kira-kira ibadah kita bisa nggak nih membeli tiket akhirat? Itu loh, ya. Inilah ke sana saudara sekalian, biar ada apa, termotivasi. Lebih banyak lagi ibadah gitu. Apalagi saudara di akhir zaman semacam ini, tanpa ada kesadaran kembali kepada pribadi kita masing-masing, susah. Ya, susah. Kita sendiri yang punya kesadaran. Hidup ini milik saya. Waktu ini milik saya. Ibadah ini untuk saya. Kalau tanpa ada inisiatif semacam itu, hidup bebas, semakin lama semakin dekat kematian, tapi kita belum siap. Ingat saudara sekalian, sekarang umur manusia ini kayak ayam telo. Ya, kelepek-kelepek mati. Kelepek-kelepek mati. Ayam telo, tahu nggak? Ya kan? Ya semua memang dasarnya, ya, umur urusan Allah. Tapi kan kita siap-siap. Ya, jangan bangga dengan kesehatan. Itu loh. Jangan takut dengan sakit. Yang sehat belum tentu kagak mati, yang sakit belum tentu kagak hidup. Ya sebaliknya, kalau yang sehat aja mati, apalagi. Nah itu, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Ingat, kematian datang secara tiba-tiba. Sudah mampukah kita mempersiapkan amal-amal ibadah kita yang dapat mengiringi kematian kita tadi? Nah, ini sunnah-sunnah Nabi. Ya, sering saya katakan, yang mengundang kecintaan Allah terhadap hambanya, orang itu bisa istiqomah melaksanakan ibadah yang sunnah. Kalau wajib nggak mengundang kecintaan Allah, tapi Allah perintahkan kita ini menjadikan hamba kita atau hambanya untuk sujud kepada Allah. Tapi untuk mengundang cinta itu ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau ibadah yang sunnah kita sudah perhatikan, apalagi yang wajib. Sehingga jangan anggap remeh itu. Satu contoh tadi, sholat sunnah fajar. Bagaikan kita ini memiliki lebih utama daripada dunia serta
isinya. Salat berjamaah subuh bagaikan ibadah semalaman suntuk. Orang-orang boleh ibadah. Ibarat begitu, orang-orang boleh ibadah. Masuk maghrib, pulang pagi. Bukan isya, pulang subuh. Saking getolnya dia. Kan ada nggak orang yang begitu? Ada orang dari maghrib masuk, pulang subuh, ada nggak? Ada. Nggak bisa keluar, dikunciin pintunya. Saja saudara sekalian. Andaikan dia niat ibadah saudara, bisa ditebus dengan apa? Dengan kita sholat subuh berjamaah. Mereka boleh ibadah dari maghrib sampai pagi, tapi kita cukup melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini sebagai kias ya terjadinya daripada Lailatul Qadar. Udah. Lalu bagaimana kita ini ingin menjalankan sunnah Nabi? Satu, dengan cara latihan. Kedua, banyakin baca salawat. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, telah Allah jadikan kita bagian umat Nabi Muhammad. Umat yang dimuliakan oleh Allah. Umat yang tidak ada ya nilai kemuliaan dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad. Dari umat Nabi Adam belum ada umat. Dari zaman Nabi Adam sampai yang akhir, hanya umat Nabi Muhammad lah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ini Nabi minta pada Allah. Nabi hebatnya, walaupun berdoa, saudara, beliau ini selalu menyimpan doanya. Kalau nabi-nabi lain setiap berdoa dikabul oleh Allah, permintaannya dikabul sama Allah. Allah bukan enggak mengabulkan doa Nabi Muhammad, bukan. Tapi doanya dari Muhammad itu lebih mementingkan untuk keselamatan umatnya nanti pada hari kiamat. Sampai permintaan Nabi, jangan satupun umatku ya Allah masuk ke dalam api neraka. Itu loh. Kalau umat yang lainnya, di saat dia berdoa, ya Allah hancurkanlah ya orang-orang kafir dan jangan sampai kau tinggalkan satupun. Siapa itu? Doanya Nabi Nuh. Diturunkan oleh Allah banjir bandang ya, semua meninggal, dipersaksikan oleh Nabi Nuh. Nabi kita nggak pernah melaknat begitu. Sampai yang nyakitin pun didoain, nggak disumpahin. Ada satu doa Nabi, Allahumma man ahabbani ya warzuqhul affafa wal kaffaf. Ya Allah, siapa orang yang mencintai aku, sudah barang tentu menjalankan sunnah Nabi, warzuqhul affaf wal kaffaf, berikanlah ya Allah perlindungan kepada mereka dan berikanlah kecukupan dalam kehidupan mereka. Itu doa Nabi itu, masuk kita kelompok itu. Tapi kata Nabi, wa man abghadani fa aksiril mala wal walada. Siapa orang yang tidak cinta kepada aku, benci kepada aku, perbanyakkanlah ya Allah harta dan anaknya. Didoain juga sama Nabi. Jadi orang yang benci sama Nabi, mudah-mudahan hartanya banyak, anaknya. Saudara, banyak harta, banyak anak itu seksa. Seksa. Saudara punya motor 1 sama punya motor 5, repotan mana? Seksa bukan? Seksa. Anak banyak sama anak dikit, bagusan mana? Dikit. Banyak kalau bisa ngurusin. Ada orang punya anak 38. Capek nggak? Sampai nggak tahu tuh lo bini yang mana, mak yang mana, ada tuh. Saking banyak istri, siap nikah lahir, kan gitu. Saking banyak ditanya, lu mak yang mana katanya. Repot ngurusin dari kecil, nyekolahin, ya, ntar datang jodohnya, jodoh lah kalau 38. Banyak kan? Kalau duitnya ada, kalau enggak. Artinya begini saudara sekalian, itu Nabi tidak pernah melaknat umatnya. Nabi itu dalam satu ucapannya beliau, innama bu'istu rahmatan wala la'anan.
Aku diutus di muka bumi ini membawa rahmat, tidak melaknat. Sementara nabi yang lain ya tidak membawa itu. Dilaknat umatnya, dipersakitkan oleh siapa? Oleh nabi-nabi mereka. Jadi yang ketiga, kenapa doa kita kok masih tertanggung? Dikenakan kita ngaku cinta sama nabi, ngakunya doang tapi jarang ngerjain sunnah-sunnah nabi. Latihan ya, kerjain latihan tuh. Qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, kalau bisa sholat tasbih, macam-macam. Apa yang kerjain? Ya, supaya kita ini terbiasa untuk melakukan ibadah sunnah. Kalau ibadah yang wajib, jadikan sebuah kebutuhan. Ya, itu yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Idda'aitum adawata syaitan fatatumu. Kamu ngaku katanya setan itu adalah musuh dalam kehidupan kita. Tapi berapa banyak kita ikuti ajakan-ajakan setan. Itu loh. Itu dalam sebuah firman Allah mengatakan di dalam surah Yasin ini. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adamah Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Ini kata Allah, bukankah kalian sudah mengadakan sebuah perjanjian kepada aku, kata Allah, jangan sekali-kali kalian menyembah dan mengikuti ajakan setan. Hendaklah kau sembah aku, kata Allah. Ini anjuran Allah, perintah Allah menyembah ya kepada Allah. Saudara jangan katakan kalau begitu Allah butuh dengan sembahan kita. Tidak. Allah memerintahkan terhadap hambanya mentaati perintah Allah, kembali kenikmatan buat kita. Bukan berarti Allah butuh sesembahan kita. Ya. Tanpa menyembahnya kita kepada Allah, Allah sudah zat yang maha mulia. Ini orang sedunia nih, ya. Minta hajat semua sama Allah dengan ibadahnya. Apa kata Allah? Tidak akan mengurangi ya kekayaan yang aku miliki dan kekuasaan yang aku miliki. Seluruh manusia kumpul sedunia, minta hajat dengan hajat yang sama, dengan wasilah ibadah. Tidak mengurangi kerajaan aku, kata Allah. Tidak ubahnya aku kehilangan sebuah jarum di tengah lautan. Jarum pentol kecil nyebur di lautan, gimana? Kelihatan nggak? Itu hajat kita seluruh manusia dari zaman Nabi Adam bagaikan jarum pentol yang kecebur di tengah lautan. Nah sekarang semua meninggalkan ibadah kepada Allah, nggak ngurangi kemuliaannya. Ya, itu ada firman Allah. Ya, laqad khalaq apa namanya? Inna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Allah ngajak, menganjurkan dengan bekal akal pikiran ini, saudara sekalian, sehingga kita bisa membedakan ibadah yang kita lakukan kembali kenikmatan buat pribadi kita, bukan untuk Allah. Paham ya? Saudara, ibadah nih, yang merasakan kenikmatan siapa? Kita. Saudara nggak ibadah, yang sumpah siapa? Kita. Ini kata Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan yang kau lakukan untuk kalian, keburukan pun untuk kalian. Ada orang berkata, kita nggak usah membela Allah. Ya. Kita tidak membela Allah. Allah zat yang maha perkasa. Tapi kita membela syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat Allah. Apa diantaranya? Allah perintahkan sholat, pertahankan, itu yang kita bela. Kalau kita sudah tidak rasa cemburu dengan membela agamanya Allah, syariat-syariat Allah, berarti kita ini siap-siap untuk dimusnahkan oleh Allah. Kalau di sana sini kejadian musibah, tolong jangan salahkan Allah, kembali kepada kita introspeksi diri. Doa kita nggak dikabulkan, jangan salahkan Allah. Musibah terjadi pun jangan disalahkan Allah. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dhalimun, kata Allah. Ya, tidak mungkin Allah menimpahkan musibah, menurunkan musibah di seluruh penjuru dunia ini
kecuali hamba-hamba mereka, penghuni-penghuni mereka, ya, penghuni dunia ini banyak yang telah melakukan kezaliman. Ya. Apa itu zalim sih? Menurut bahasa, zalim itu wad'u syai'in ala ghairi mahallati. Menempatkan satu benda yang bukan pada tempatnya, namanya zalim. Nah, dengan kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan oleh macam-macam oleh ya penduduk dunia ini, sehingga Allah turunkanlah musibah. Yang pernah saya jelaskan, kalau di zaman Nabi Allah Yusuf bin Nun, orang mati itu ketimpa musibah sebanyak 100.000. 40.000 orang yang ahli maksiat, 60.000 orang yang ahli maksiat, 40.000 orang yang ahli ibadah. Tapi semua ketimpa musibah. Ya, meninggal sekaligus. Orang yang soleh meninggal, orang yang durjana juga meninggal. Gitu. Kalau Allah sudah timpahkan musibahnya, Allah tidak pandang bulu siapapun ada di situ. Kadang-kadang ada orang yang baik, ya, dia mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Makanya kita ini diperintahkan oleh Allah, ya, diperintahkan oleh Allah amar ma'ruf nahi, minimal amar ma'ruf nahi munkar dalam diri kita. Dulu kita dulu dah, jangan untuk keluar dulu. Amar ma'ruf nahi munkar dah buat diri kita. Apa amar ma'ruf nih? Diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah, kerjain, perintahkan diri kita. Ini kita kalau bukan kita nggak perintahin, wah malas mulu, ya. Tuh, ada orang ngajak kebaikan, tapi si pulang nggak pernah mengerjakan kebaikan, jangan dicemooh. Kata Nabi, ya, perintahkanlah kebaikan meskipun kamu belum mampu melakukan kebaikan tersebut. Ya. Muru bil ma'ruf wa illam taf'alu. Perintahkanlah kebaikan meskipun kalian belum mampu melakukan kebaikan. Ya, untuk mencegah daripada berkiblat kepada syaitan. Sekarang saudara sekalian, setan-setan yang berbentuk teknologi udah banyak. Ya, gitu loh. Jenisnya teknologi, ya, kita nggak terasa itu mana, mana kita nggak terasa. Kalau handphone itu, saudara, itu kan barang mubah, bisa mengajak kita ke surga, bisa mengajak ke neraka. Nah, kita condong ke mana nih? Dari dua alternatif ini kita punya handphone yang ngajak kita ke surga, ke neraka. Kembali kepada diri kita masing-masing. Dah, ini aja. Kalau kita lanjutkan lagi pada minggu mendatang, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Jadi sesi kedua, ya, kenapa doa kita nggak dikabulkan? Sebab kita ngaku cinta sama Nabi, tapi nggak pernah melaksanakan sunnahnya. Kita ngaku musuh kepada iblis, tapi iblis selalu kita temani. Itulah yang membuat doa kita belum terlihat dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allah 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 Allah.